kan baru 7 tahun pernikahan lah ya, 7 sampai 8 tahun pernikahan, terus memutuskan anak-anak semua lagi empat-empatnya pindah ke Indonesia. Padahal di saat-saat itu kan bisa dibilang tuh masa pertumbuhan mereka, masa dimana kita pengen deket-deket tuh sama anak-anak gitu kan, karena itu kayak anaknya lagi lucu-lucunya gitu. Tapi ini Mas Tamu sama Aisyah memutuskan untuk udah biarin anak di sana. Itu gimana, berat nggak sih? Pokoknya gimana ya, waktu saya kerja di Jepang itu nggak tenang gitu kerjanya gitu. Ini aku kerja dunia aja jadinya. Nanti anak-anak ini gimana kejadian itu, pokoknya gimana perasaan itu, nggak enak pokoknya hidup waktu itu. Aisyah ini penyesuaian ketika nikah dan juga penyesuaian menjalankan agama kan? Iya, gitu. betul. Makanya tadi di awal agak susah ya. Bagaimana dengan anak-anak? Jadi anak-anak gimana pembelajarannya? Apa anak-anak juga Muslim juga atau gimana? Kan anak-anak semuanya lahir di Jepang gitu kan? Lahir di Jepang, jadi ya otomatis kan ibunya yang ngajarin tentang, pertama kan lingkungan gitu kan, lingkungan Jepang, diajarin bahasa juga gitu kan. Pertama memang nggak bisa bahasa Indonesia juga kan, anak-anak semuanya cuman only bahasa Jepang gitu ya. Nah setelah itu kan, setelah anak yang paling besar Tomo setelah umur 7 tahun gitu, saya mikir gitu kan, aku ini kerja di Jepang, sedangkan anak-anak ini sudah mau besar, sedangkan itu untuk mengajarkan agama, otomatis kan saya kerja, terus untuk mengajarkan agama itu susah gitu kan, semaksimal mungkin mau diajarin tapi nggak bisa karena lingkungannya itu Jepang gitu, jadi susah untuk memasukkan agamanya itu. Jadi setelah umur 7 tahun saya putuskan bawa anak-anak ke Indonesia gitu. Umur berapa? Umur 7 tahun? 7 tahun? Berarti SD ya? Iya. 7 tahun ya, baru SD kelas 1, Tomo kelas 1, terus adiknya itu masih kecil-kecil gitu. Yang nomor 2 umur 5 tahun, nomor 3 3 tahun, dan nomor 4 umur 2 tahun. Itu Semuanya ke Indonesia? iya semuanya. Jalan-jalan apa ya? pindah? Jalan-jalan apa untuk sekolah? Untuk sekolah di Indonesia di pesantren gitu kan. Berarti si Tomo doang yang anak pertama? Iya, Tomo yang anak pertama. Anak pertama? Enggak, empat-empatnya ke Indonesia kan? Semuanya. Ke Indonesia semua. Oh, empat-empatnya dibawa ke Indonesia? Iya. Berarti mereka gimana? Mas Tamu kan masih kerja di Jepang. Iya. Terus sama siapa? Di sana ada kakak, sama keluarga yang di Lombok yang titip di sana. Karena orang tua sudah nggak ada, jadi saya titip di kakak, adik, pokoknya gilir-gilir keluarga yang liatin gitu. Itu empat-empatnya? Iya, empat-empatnya. Aisyah nggak ikut? Pertama dia kan kita kan berenam ke Indonesia, rencana mau ikut tinggal di sana, tapi karena orang nggak terbiasa kan, baru pertama ke luar negeri juga, jadi karena tidak terbiasa, setelah saya pulang duluan, menyusul balik ke Jepang gitu, karena nggak tahan gitu kan, nggak terbiasa gitu hidup di Indonesia. Jadi kalau anak-anak memang kita rencanakan tinggalin di Indonesia gitu. Setelah itu kan istri ikut ke Jepang, jadi anak-anak aja tinggal di Indonesia gitu. Jadi pisah berapa lama itu? Kira-kira 13 tahun sama pisah anak. 13 tahun. Sama anak-anak? Iya. Di pesantren ini 13 tahun? Yang Tomo kan dia sekolah SD, pertama SD biasa, masuk ke pesantren, balik lagi ke SD, terus SD dari kelas 4 masuk ke sekolah pesantren Abu Hurairah namanya di Mataram, ada sekolah pesantren di sana kita masukin, dan semua adik-adiknya juga kita masukin di sekolah pesantren.
Jadi bahas ini lucu banget. Beliau tinggal di Jepang, ya keluarganya Jepang, lingkungannya Jepang, tapi anak-anaknya dimasukin ke pesantren gitu. Sedangkan kita nih yang banyak yang tinggal nggak di mana-mana, masih di Indonesia juga gitu. Malah di sekolah di luar. Sekarang malah di luar gitu. Maksudnya ini orang tuanya punya visi bagaimana membentuk anaknya nanti ke depannya seperti Supaya apa gitu ya. modalnya dulu kuat ya. Modalnya fondasinya kuat ini, Masya Allah, Iya. luar biasa. Tapi Mas Tamu, ini kan berarti kan baru 7 tahun pernikahan lah ya, 7 sampai 8 tahun pernikahan, terus memutuskan anak-anak semua lagi empat-empatnya pindah ke Indonesia. Padahal di saat-saat itu kan bisa dibilang tuh masa pertumbuhan mereka, masa dimana kita pengen deket-deket tuh sama anak-anak gitu kan, karena itu kayak anaknya lagi lucu-lucunya gitu. Tapi ini Mas Tamu sama Aisyah memutuskan untuk udah biarin anak di sana. Itu gimana, berat nggak sih? Kangen nggak tuh? その子供たち向こう行ってちょうど子供たちまだちっちゃいじゃん、まだ可愛い時にそれを言ってどういう気持ちだったの？本当はiya yo離れるのはね。 Ya memang kalau istri itu sudah pertama sih nggak setuju dia kan, nggak mau dia bilang kan. Tapi karena saya lebih bersikeras gitu, pokoknya gimana ya, waktu saya kerja di Jepang itu nggak tenang gitu kerjanya gitu. Ini aku kerja dunia aja jadinya. Nanti anak-anak ini gimana kejadian itu, pokoknya gimana perasaan itu, nggak enak pokoknya hidup waktu itu. Jadi sia-sia rasanya aku dapat gaji di sini di Jepang banyak, tapi anak-anak hidupnya kayak gini. Jadi otomatis gimana ya, bimbang hidup saya waktu itu kan. Iya, jadi ya kalau saya sih memang niat saya sudah bawa anak-anak ke Indonesia untuk masuk pesantren. Kalau saya sih memang berat rasanya, tapi ya memang tujuanku begitu di dalam hati saya gitu. Karena ada goals gitu ya. Iya. Sempat ada konflik nggak sama istri? Iya, pasti ada itu. Tentang nyekolahin anak di Indonesia. Iya, sampai pernah saya nangis di depan istri, terus dipanggil kakaknya juga. Pokoknya nggak boleh dia bilang, tapi saya nangis. Ini tanggung jawabku sebagai orang tua untuk menyalahkan dia. Seandainya aku tidak menyalahkan mengajarkan agama, itu di akhirat nanti aku jadi tanggung jawabku gitu. Jadi ini hal yang penting bagiku orang Islam, saya gitu kan. Jadi dilihat saya nangis itu, oh betul-betul ini emang tulus gitu ya. Iya, bukan masalah yang sepele dia bilang kan. Jadi kakaknya juga, oh kalau gitu ya kasih aja dia tinggal di sana. Tapi syaratnya itu kalau sudah SMA suruh balik lagi ke Jepang gitu kan. Oke, yang penting dia sudah belajar agama aja, saya bilang gitu kan. Oke, Mas Tamu, ini kan kalau ini orang tua gitu ya, dari Mas Tamu sama Aisyah. Walaupun Aisyah sempat ada penolakan, tapi karena melihat Mas Tamu bersikeras karena punya tujuan yang luar biasa. Ini kan udah nih, walaupun nggak kuat dikuat-kuatin. Tapi anak-anak gimana? Mereka udah ada yang 7 tahun, udah terbiasa di Jepang, nggak bisa bahasa Indonesia. Terus ada anak juga yang umur 2 tahun, ya bisa kita bilang masih bayi gitu ya. Terus dibiarkan di Indonesia. Nah itu gimana untuk mereka sendiri gitu? Apakah sempat nelpon terus? Pasti ada homesick kan? Mereka makanan juga mungkin beda. Parah nggak kayak gitu ya? Ada, saya bikin video memang. Video Tomo ada saya wawancara. Gimana loh pas pertama ke Indonesia saya bikin dia. Tapi gimana kalau video itu, kalau ingat dia ini istri mau nangis dia kalau ingat video itu kan. Memang berat sekali. Tomo bilang juga waktu itu kan dia cuman waktu itu kan bisanya bahasa Jepang aja gitu. Jadi waktu ke sana itu nggak ngerti bahasa Indonesia dia kan. Sama sekali pasti kan. Iya, jadi dia kebingungan dulu. Terus karena mungkin ada banyak teman-teman yang di sana kan di kampung, jadi di sana bisa menghibur dia lah gitu. Tapi ya terus terang Tomo itu dia bilang waktu kecil saya nggak bahagia, dia bilang. Dia bilang kenapa? Iya. Kenapa kita harus tinggal di Indonesia sedangkan bapak sama mama di Jepang? Kenapa kita harus ke Indonesia? Dia bilang gitu kan. Nah itu memang sih setahun sekali kan kita jenguk, memang setahun sekali anak-anak. Memang pas baliknya kita balik ke Jepang itu pasti nangis anak-anak. Berat lagi ya. Gitu ya. Karena harus berpisah lagi gitu kan. Nah tapi memang itu sudah gimana ya? Ya kita harus berkorban gitu untuk mendapatkan ya memang iman itu kan nggak segampang itu. Kalau di Jepang kan nggak mungkin, menurut saya itu nggak mungkin kalau ngajarin anak-anak bisa nanamin iman di Jepang, itu sudah nggak mungkin bagi saya kan, karena sudah saya lihat lingkungan Jepang itu kayak gimana. Jadi harus pokoknya ini terlaksana di Indonesia gitu. Jadi anak-anak memang ya merasa gimana ya, anak-anak juga adalah sedikit yang gimana ya, yang
nggak setuju loh kalau dirinya itu ditinggal di Indonesia. Tapi setelah dewasa, kenapa harus tinggal di Indonesia itu kan sudah mengerti, setelah dia dewasa ditahu lah gitu kan. Malah Tomo bilang dia itu nggak bisa membayangkan dirinya seandainya tinggal di Jepang terus nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa sholat, pokoknya istilahnya besarnya itu di lingkungan Jepang itu nggak bisa saya bayangin Pak, dia bilang. Syukur Tomo. Oh, Tomo gitu sekarang. Akhirnya. Kayak gitu dia. Iya. Berarti sekarang Tomo udah umur 20. 20 tahun. Nah, Tomonya ada nggak Tomonya? Dia lagi di atas. Boleh juga ya kita boleh ini nggak ngobrol-ngobrol juga sama Tomo? Tomo tuh Tomo no kimuchi kita yang dete sama 今 そう。じゃあ読んでくれ。 Ngafin Tomo? 何が Sebentar ya Mas, saya. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tomo. Waalaikumsalam. Wah, ini orang Jepang tinggal di Lombok nih. Gantian, bukan orang Indonesia, orang Lombok tinggal di Jepang, orang Jepang tinggal di Lombok. Bahasa Indonesianya udah lancar berarti ya? Ya, sudah lancar bicaranya. Wah. Bahasa Indonesia, orang tinggal di Indonesia ya? Ya. Tomo, mungkin sekilas aja gitu. Tadi panggilnya apa sih sama Bapak? Tomo, Panggilan ke Bapak? Bapak aja. Bapak aja, oke. Bapak. Tadi sekilas Bapak udah cerita gimana beratnya saat itu Bapak Lepas Tomo, memutuskan untuk melepas Tomo di Indonesia karena memang mungkin sebagai orang tua punya beban moral sendiri karena sebagai Muslim pengen ngelihat anaknya ini memang besar di lingkungan Muslim di mana biar terbiasa gitu ya dengan kehidupan Muslim, pelajarannya mungkin lebih dalam dibanding kalau Tomo mungkin tetap tinggal di Jepang. Tapi perasaan kamu deh. Perasaan kamu saat itu seperti apa? Pas di awal gitu. Ya, karena kan waktu masih tinggal di sana kan belum tahu alasannya kenapa harus tinggal di sana gitu kan. Masih gitu, nggak sampai kepikiran gitu. Kenapa harus kita tinggal di sini gitu, ditinggal gitu. Tapi waktu sudah besar baru tahu alasannya buat belajar agama. Karena kalau tinggal di Jepang, belajar agamanya tuh nggak susah, katanya bapak nih, katanya. Oh gitu. Nah saat itu kan berarti Tomo berarti tinggal sama adik-adik ya? Adik-adik kan ada 3 orang ya? Terus masih kecil-kecil juga saat itu. Nah ini kamu gimana sebagai kakak paling besar gitu? Setidaknya kan berarti kamu mewakili mereka sebagai walinya lah, sebagai orang tuanya. Ini kamu gimana ngerasanya? Nggak terlalu ingat sih masa kecilnya sih, cuma ya kasihan saya lihat juga, apa itu adik-adik saya juga kan masih kecil gitu juga, karena saya juga nggak tahan juga kan, apalagi bawahan lagi kan, tambah Datang gitu. ya nggak tahan Gitu. juga. Nah, Iya, pasti ya. Tomo selama di pesantren belajar apa aja? Pesantren waktu dari kelas 3 pernah setahun, setelah itu SMP 3 tahun. Oh gitu. Oh gitu. Berarti pengalaman yang menurut kamu nggak bisa terlupakan selama di Indonesia apa aja sih? tuh? Yang nggak kelupaan tuh belajar agama yang paling masih ingat sampai sekarang. Oh gitu ya. Jadi emang ngerasa bahwa kamu tinggal di Indonesia saat itu memang pilihan yang tepat gitu ya. Kita dengar juga katanya Mama juga diajarin sama Tomo untuk baca Iqra, benar nggak tuh? Ya, baca Iqra. Ketika Mama di Jepang atau ketika Mama main ke Lombok? Ketika Mama sudah tinggal di Lombok gitu, kan ada waktu gitu bisa ngajarin kalau ada waktu kosong gitu. Oh gitu, aduh, aku Waduh. terharu banget loh ngelihat Masya kamu Allah. tumbuh besar di sana, Masya Allah banget. Karena kita punya anak sekarang umurnya mau 17, mau 16 tahun, itu aja kita ninggalin mereka untuk ke pesantren aja berat banget. Tapi Bapak hebat banget loh, kuat gitu untuk ninggalin kalian gitu Masih ya, kecil. anak-anaknya masih kecil-kecil. Walaupun mungkin saya yakin banget ketika kecil pasti Tomo sempat ngerasa kayak kesel Masih gitu, sebel. gitu. Kenapa sih orang tua saya malah suruh saya tinggalin di sini gitu? Tapi tujuannya mulia banget, Masya Allah. Masya Allah. Nah sekarang berarti kamu udah berapa lama balik lagi ke Jepangnya? Sekarang sudah setengah tahun tinggal di Jepang. Udah setengah tahun. Setengah tahun. Terus gimana rasanya perbedaan kan berarti lebih lama tinggal di Indonesia dibanding di Jepang sendiri? Iya, lebih pengen di Indonesia gitu. Kalau di Jepang tuh enak sih, cuma kayak masjidnya kurang gitu.
azannya tuh nggak kedengeran gitu, kayak nggak cocok buat apa itu beragama di sini gitu. Tapi emang berarti keluarga ini sudah ditakdirkan untuk mandiri ya. Maksudnya memang pejuang gitu. Masing-masing harus punya kemampuan untuk mandiri gitu. Ini Masya Allah luar Ini biasa. adik-adik semua udah kumpul semua satu keluarga atau masih ada yang tinggal di Lombok? Sudah kumpul di sini semuanya. Nah, berarti kan sekarang Tomo udah umur 20 tahun ya. Berarti ini apa nih yang mau dilakukan selanjutnya? Apakah ke university atau langsung kerja atau seperti apa? Rencananya sih masih belajar bahasa Jepang buat kuliah gitu. Setelah ke kuliah, rencananya mau kerjanya di Indonesia sih kalau bisa. Bapaknya dari Lombok kerja di Jepang, anaknya orang Jepang kerja di Indonesia. Ini unik ya. Tapi benar kalau misalnya beliau kerja di Indonesia, value-nya tinggi. Iya, karena Harganya orang tinggi Jepang. karena orang Jepang. Satu. Kalau kamu Dua, jatuhnya tenaga warga ahli. negaranya apa? Indonesia apa ikut Jepang? Warga Tomo. Warga Jepang sekarang. Oh, iya. Oh, berarti Masya Allah. anak-anak tuh cowok, cewek. Cewek. Oh, cewek semua. Mas Tomo ini sendiri cowok. Iya. Iya. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Keren, Gitu. Makasih Tomo ya waktunya nih. Nanti kita add Instagramnya gitu ya. Satu YouTube juga sama punya ayah, Sama Bapak. sama bapak. Iya, satu video. Satu channel, waduh. Tomo, kalau mau misalnya kepada orang tua nih, kira-kira surat apa di Quran yang paling cocok buat ayah? Bapak sama Ibu. Kalau ayah tuh ya, kalau surat di Al-Quran tuh yang saya suka ayatnya tuh Al-Kiamat gitu, karena kalau tahu kalau kiamat itu serem dari apa yang di dunia ini kayak gitu. Masya Al-Kiamat. Mau dibacain satu ayat, Kak ya? La uqsimu biyaumil qiyamah. La uqsimu bin nafsil lawwamah. Masya Allah. Aduh, Masya Kita aja belum apa kiamat, Masya Allah. Tapi emang artinya luar biasa tuh kalau pelajari surat kiamat tuh kayak orang sampai meninggalnya gimana itu kalau sampai bergetar katanya kalau orang paham artinya. Iya, gitu. benar. Masya Allah. Mas Tamu, ini mungkin kalau namanya kita sama anak gitu ya, terkadang kita tuh gengsi untuk mengatakan sesuatu ke anak kita gitu, karena ya kita orangnya kan lebih ke praktek aja lah, yang penting kita action gitu. Nah mungkin sekarang nih di momen ini mungkin Mas Tamu ada yang mau minta disampaikan. maaf gak dulu pernah ninggalin di Indonesia? Oh iya, memang sih gimana sebenarnya kan Tomo juga berat gitu kan ditinggal di Indonesia. Sebenarnya saya juga lebih berat sebenarnya kan ninggalin, soalnya dulu waktu di Jepang kan kalau gimana pun capeknya kerja itu, kalau pas buka pintu pulang kerja itu kalau ada anak-anak, hilang rasa rontok ya semua capeknya. Iya. Nah setelah anak-anak saya bawa ke Indonesia, terus saya pulang kerja kan, terus nggak ada anak-anak, gimana ya? Tersiksa rasanya gitu loh, karena nggak ada anak-anak. Saya lihat kan biasanya kan langsung disambut gitu di pintu rumah gitu kan, ada anak-anak, bapak pulang kayak gitu kan. Itu setelah di Indonesia dia nggak ada, jadi sebenarnya saya lebih berat gitu. Tapi Tomo juga berat juga di Indonesia gitu. Ya sebenarnya sih sama-sama berat, tapi kan ini atas gimana ya Di masa depan. Iya, ke masa depan dan atas kemauan pribadi saya dulu kan sebagai bapak lah gitu kan, untuk melihat anak-anaknya itu ya beragama lah gitu ya. Jadi ya kalau ada kesalahan bapak ya mohon dimaafkan gitu Tomo ya. Kamu ya sudah paham ya kan? Waktu kecil kan memang nggak paham apa rencananya bapak kita harus tinggal di Indonesia kan. Tapi kalau sudah besar tuh pasti paham gitu apa tujuannya bapak kita tinggalin semua di Indonesia gitu. Masya Allah. Ih, kok aku yang baper.
dimaafin kan Bapak kan? Ya, Iya, dimaafin. Aku yang baper loh. Keren, Keren keren. banget. Ini gimana kekuatan seorang bapak gitu ya. Ingin tujuannya itu untuk anak-anaknya tuh bisa bukan cuma berhasil di dunia, tapi insya Allah di akhirat terus bisa kumpul lagi di janahnya Allah. Ini hebat gitu. Ada orang-orang yang Harapkan, mikir ya udah dunia aja, apalagi maaf mungkin Mas Tamu kan tinggal di Jepang ya, dimana Jepang kan orangnya ya gimana ya, mungkin ya kehidupan beragamanya mungkin nggak terbiasa seperti orang Indonesia lah mungkin ya. Tapi Mas Tamu memilih untuk pisah sama anak-anak demi masa depannya mereka, itu Masya Allah. Masya Allah ya. Saya bilang anak-anak, kita 13 tahun pisah di dunia, tapi insya Allah Allah menyatukan kita nanti di akhirat. Gitu. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak yakin itu insya Allah kalau kita tetap di jalan Allah, kita akan dikumpulkan lagi di akhirat. Gitu. Aduh, Masya Allah. Masya Allah, nggak sangka ya. Terima kasih banyak ya Mas Makasih Tomo. Mas Tomo waktunya. terima kasih. Aduh, Banget Masya ya Allah. keluarga ini ya. Ini justru keluarga ini banyak memberikan pelajaran pada kita ya. Kita aja Bener. kita ngelihat ngobrol sama keluarga ini kayak banyak pelajaran yang kita dapetin, bahwa sebenarnya ya cobaan, dan mereka benar mau apa namanya Survive ya. cobaan bukan karena di ini, tapi justru karena memang dia melakukannya gitu, ibaratnya sengaja dengan melakukannya Rela. dan rela untuk itu. Nah, waktu di Indonesia nih Tomo, doain apa buat ayah dan bunda nih, Bapak sama dan ibu, doain apa? Doain semoga sehat selalu. Kalau terus kalau bisa sih selalu bersama gitu sampai udah dewasa gitu, nggak pisah lagi gitu. Tinggalnya gitu. Ya tinggalnya gitu, karena sudah lama pisahnya, tinggal gitu, maunya tinggal sekarang Terus gitu ya. selamanya Ya, gitu. nggak pisah-pisah Ya, gitu. nggak pisah-pisah. Nanti kalau kamu nikah gimana tuh? Kita sapaan itu nih. Beli besar rumah lagi. Oh, Karena masa kecilnya sendiri gitu ya, jadi sekarang pengennya selalu bareng-bareng terus. Berarti berenam di rumah sekarang ya? Sekarang udah lengkap semuanya. iya berenam ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, ikut seneng banget dengar ceritanya, sangat menginspirasi sekali. Apalagi perjuangan-perjuangan yang udah dilakuin dari Mas Tamu, akhirnya mutusin buat pindah ke Jepang, terus mencoba untuk cari jodoh di Jepang karena ada niat yang luar biasa. Punya anak, rela untuk disekolahin ke Indonesia karena memang tujuannya untuk bisa lebih dekat lagi sama agama. Sekarang akhirnya kumpul lagi. Masya Allah, itu kita ikut ngerasain banget ya. Dari sepanjang perjalanan 21 tahun pernikahan nih, di tahun ini lagi dikasih nikmatnya nih, ngumpul lagi kan. Jadi ibaratnya selama berapa tahun mereka tuh hidup dalam cobaan kan, ibaratnya ya. Nggak, maksudnya keluar dari comfort zone. Mau misalnya bisa aja sih kalau tinggal bareng semua, cuma kan Terus misalnya juga terus bagaimana nanti masa depannya. Jadi ibaratnya memang inilah teman-teman semuanya, Pak. Menikah itu bukan sesuatu ya, namanya juga manusia nikah enggak, tapi menikah itu memang ada target, ada tujuannya, ada fokusnya mau kemana. Ini luar biasa nih. Ini jenis imam atau juga mungkin kepala rumah tangga yang benar memang udah punya visi buat keluarganya. Dan menerbitkan berikutnya itu anak ya Tomo yang juga diproyeksikan menjadi seorang pemimpin juga, seorang pejuang Islam. juga, seorang imam juga. Ini Masya Allah luar Masya biasa ya. Kita dapat pelajaran dari Jepang. iya benar nih. Aduh, Mas Tamu, Aisyah dan juga Tomo, terima kasih banyak buat waktunya. Iya sama-sama. Semoga bisa tinggal bareng terus gitu ya. Nggak dipisahin lagi ya. Nggak ada dipisahin lagi. Mungkin nanti kalau Tomo nikah juga tetap mau bareng-bareng juga. Dan kita pengen tahu juga nih, mungkin subscriber kita juga pengen tahu kalau misalnya mau follow akun IG-nya Mas Tamu atau Aisyah atau Tomo, kemana tadi? Kalau Mas Tamu Mas Tamu aktif nggak di sosial media? Di IG? Kalau di Instagram ada tamu, yuk IG Bapak apa? adminnya yang cewek terus Adminnya anaknya cewek nih. tamu LJ Instagramnya. Tamu titik Titik LJ. LJ Lombok Jepang. Oh, Lombok Jepang. Oh, Tamu titik LJ. Kalau Aisyah? Mama Ai. Mama Ain. Mamai titik LG.
Enggak, Mama Ai aja. Enggak. Oh, main aja. Main. Oh, oke. gitu. Siap kalau gitu. Oh, YouTube-nya boleh di-share juga? YouTube-nya Lombok Japan Family. Lombok Japan Japan Family. Family. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu gimana keseharian Mas Tamu dan juga keluarga yang setelah beberapa lama terpisahkan karena memang tujuan yang luar biasa akhirnya mereka bersatu lagi, dan semua bisa kalian lihat di YouTube-nya yaitu di Lombok Japan Family. Itu lengkap banget ya. Benar. Dari gimana mereka terpisah sampai akhirnya ketemu lagi, itu lengkap. Jadi Benar. langsung aja subscribe ya. Jadi kita punya saudara baru lagi nih secara online, teman-teman Iya. semuanya ya. Walaupun teman-teman belum kenal sama mereka ini mereka sangat open untuk menjalin silaturahmi. Jadi Iya. kita sekarang punya keluarga baru dari Jepang yaitu Lombok Japan Family. Ya, mudah-mudahan kita juga bisa bermain ke sana ya. Dan siapa tahu nanti Mas Tamu main ke Jakarta sama keluarga, bisa kita ketemu juga insya Allah. Insya Allah. Iya, siap. Makasih banyak sekali lagi. Terima kasih waktunya. Sukses selalu. Oke, itulah teman-teman semuanya obrolan kita bersama Lombok Japan Family. Masya Allah, luar biasa banget. Ini nggak nyangka kita dari ngobrol-ngobrol singkat di awal mau tahu seperti apa mereka bertemu, tapi ternyata selanjutnya banyak banget kisah yang banyak ilmu yang bisa kita dapetin ya. Ini sangat inspiratif sekali teman-teman semuanya ya. Jadi berkeluarga ini justru value-nya datang dari mereka yang hidup dalam perjuangan. Ini luar biasa sekali keluarga ini. Kelihatan sederhana gitu ya, tapi ternyata perjuangan ini berat gitu ya. Nah, ini yang luar biasa. Langsung saja teman-teman, tadi udah kita berikan, atau juga mungkin kalau ingin kenalan langsung aja di kolom description kita. Jangan lupa untuk support terus di Cerita Untung dan playlist kita Kalau Jodoh Nggak Kemana. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.